Shalom, salam sehat untuk kita semua. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, Yesus yang akan mengubahmu. Yesus yang akan mengubahmu. Sungguh menarik saudara-saudaraku cara Yesus memperkenalkan hidup baru di dalam Dia kepada Nikodemus. Dia memperkenalkan hidup baru di dalam Dia kepada Nikodemus yang datang kepadanya. Nikodemus yang merupakan seorang pemimpin agama Yahudi tentunya mengenal betul seluk-beluk agama dan apa yang dicari dari setiap manusia dari hidup beragamanya. Yesus melihat bahwa dalam keagamaan Nikodemus dan apa yang setiap orang pada saat itu yakini, kebutuhan terdalam justru tidak disediakan di dalam iman yang mereka anut. Apakah yang merupakan kebutuhan terdalam itu? Kebutuhan terdalam itu adalah pengampunan, keselamatan, dan hidup yang baru dan bebas dari dosa. Nah, Nikodemus memulai diskusi karena perbuatan Yesus telah menarik hatinya.
Perbincangan Nikodemus bersama Yesus merupakan proses Nikodemus mengenal Dia lebih dalam sebelum dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Lihatlah saudara-saudaraku, bagaimana Yesus mengenal apa yang sebenarnya dicari dan dibutuhkan Nikodemus. Dan juga yang dibutuhkan semua umat manusia di dunia ini, yaitu pengampunan dan keselamatan. Sama juga seperti Dia mengenal kebutuhan kita paling dalam. Mungkin kita bisa berkata bahwa saat ini kita merasa hidup bersama Tuhan dalam ruang yang segini sudah cukup. Tapi nyatanya belum. Nikodemus merasa kehausan karena belum merasa cukup dengan keberagamaannya. Kehausan. Dia masih haus. Maka rasa haus itu jugalah yang sedang dipenuhi dalam diri Nikodemus. Di dalam diri saudara dan saya juga. Banyak orang Kristen kurang haus dengan Dia. Akibatnya, hidup rohani kita begitu kering dan datar. Ke gereja dan enggak ke gereja jadi sama saja. Tidak ada bedanya. Hati-hati saudara-saudaraku kalau sudah begini. Kalau sudah ke gereja atau enggak ke gereja udah sama saja. Hati-hati saudara-saudaraku. Bisa-bisa kita jatuh menyangkali kehadiran Roh Kudus dalam diri atau dalam hidup kita. Hidup oleh Roh adalah perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya. Hidup Roh adalah fall in love with Jesus and wanna give everything to Him. Itu kalau dalam bahasa kampung kami. Nah, ini yang menyebabkan perubahan hidup. Perubahan karakter, pertumbuhan spiritual, dan hadirnya buah roh dalam hidup kita. Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita harus dilahirkan kembali oleh roh. Itu artinya adalah perubahan menjadi manusia baru. Dilahirkan kembali berarti kita menjadi manusia baru. Adanya sebuah kesadaran bahwa kita butuh berubah, mau berubah dan hidup untuk berubah seperti apa yang Tuhan inginkan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan. Tanpa pertobatan, perubahan hidup, pengakuan dosa, dan keinginan untuk berbalik dari dosa, kita akan mati binasa. Nah, Tuhan Yesus tidak menginginkan ini terjadi. Dia ingin kita bertobat dan berubah dari kelakuan kita yang jahat dan menjadi pribadi yang lebih baik agar kita menjadi pribadi yang lebih berbahagia. Nah, saudara-saudaraku, pada suatu hari seorang pemabuk bersaksi di hadapan kerumunan banyak orang di gereja. Dia mempersaksikan kisah hidupnya yang telah diubahkan Tuhan sehingga dia mampu berubah dan bertobat dari seorang pemabuk menjadi seorang yang lebih baik dan mampu menghentikan kecanduan alkoholnya. Salah satu warga jemaat yang sinis berteriak dengan lantang dari belakang, "Ah, kamu orang jahat. Bagaimana mungkin kami bisa percaya kesaksian kamu melihat hidup kamu yang sedemikian kotor dan buruk? Apa kamu minta kami percaya padamu?" Nah, tiba-tiba saudara-saudaraku, jubah orang itu ditarik oleh seorang anak. Jubah orang yang berteriak tadi. Orang itu menoleh ke bawah dan melihat seorang gadis kecil dengan lelehan air mata di pipinya berkata, "Pak, mungkin Bapak tidak percaya pada orang yang di depan itu, karena dia adalah seorang pemabuk. Tapi saya percaya Tuhan karena dia. Tuhan sudah mengubahkan laki-laki itu menjadi seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab. Sejak dia berhenti mabuk-mabukan, kehidupannya menjadi lebih baik. Dan saya semakin mengasihi dia. Dia adalah ayah saya."
Itu kata anak kecil itu. Nah, orang tadi memandang dengan tercengang. Hidup yang lahir dari roh tidaklah selalu berubah pertunjukan. Tapi hati yang sudah diubahkan Tuhan Yesus selalu memancar keluar dan menjadikan si empunya hati itu berkat bagi orang sekitarnya. Perubahan hidup tidak akan mungkin tertutupi. Inilah yang Yesus inginkan. Pertobatan dari dosa sebesar apapun menjadi sangat indah dan berharga. Karena dengan demikian satu orang diselamatkan seperti yang Yesus inginkan. Kita tidak akan mungkin mampu memegang keselamatan sampai akhir tanpa lahir baru. Maka oleh karena itu saudara-saudaraku, berilah diri kita diselamatkan oleh Allah dengan bersedia diubah menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Yesus Kristus. Ambillah keputusan hari ini saudara-saudaraku. Karena Yesus yang akan mengubahmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dalam Yesus Kristus, firman-Mu telah kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan firman-Mu itu dapat kami terima dan mengubahkan hidup kami, sehingga kami semakin taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.